Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana ceritanya suatu perbaikan kecil bisa memberikan hasil yang luar biasa. Di Bang James dalam buku Atomic Habits-nya berhasil memberikan penjelasan yang cukup menarik menurut gue, dan akan sangat bermanfaat jika kita bisa menerapkannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Bang James juga memberikan gambar matematisnya yang menunjukkan jika kita bisa konsisten lebih baik 1% aja setiap harinya, maka kita akan menjadi 37 kali lebih baik dalam setahun. Nah, pengen tahu caranya menjadi 37 kali lebih baik dalam setahun? Mari kita bahas bersama di video kali ini. Dari mulai tahun 1908 sampai tahun 2003, tim sepeda Inggris hanya bisa meraih 1 medali emas dari ajang Olimpiade. Sebuah catatan prestasi yang sangat buruk dalam hampir 100 tahun mereka. Bahkan yang lebih buruknya lagi adalah mereka sudah tidak pernah menang dalam ajang Tour de France dalam 110 tahun lamanya. Sampainya pada tahun 2003, datanglah seorang pelatih bernama Dave Brailsford yang diharapkan bisa memberikan perubahan yang besar untuk tim itu. Brailsford dan pelatih-pelatihnya kemudian langsung membuat sebuah gebrakan besar dengan melakukan perbaikan kecil di setiap segmen yang bisa diharapkan tentang balap sepeda. Strategi ini dia sebut sebagai penghimpunan perolehan kecil. Mereka mulai dengan merancang ulang jok sepeda agar lebih nyaman, mengoleskan alkohol pada ban agar cengkramannya lebih baik. Mereka mengganti suite outdoor mereka ke indoor karena dinilai lebih ringan dan aerodinamis. Mereka meminta atlet mereka untuk menggunakan celana pendek dengan pemanas listrik agar dapat mempertahankan suhu otot ketika bersepeda. Mereka bahkan sampai membayar seorang dokter untuk mengajari mereka cara terbaik mencuci tangan agar dapat menghindari flu. Mereka menentukan jenis bantal dan kasur yang memungkinkan tidur lebih nyenyak bagi tiap pembalap dan lain sebagainya. Ketika perbaikan-perbaikan kecil ini berikut dengan perbaikan kecil lainnya diakumulasikan, ternyata dapat memberikan hasil yang luar biasa. Hanya dalam waktu 5 tahun saja sejak Brailsford direkrut, tim sepeda Inggris berhasil memenangkan berbagai prestasi bergengsi. Mereka berhasil mendominasi Olimpiade tahun 2008 dan 2012. Mereka bahkan berhasil memenangkan 6 Tour de France dari 2012 sampai 2018. Dan bahkan total mereka sudah meraih 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas di ajang Olimpiade atau Paralimpik hanya dalam kurun waktu 10 tahun dari 2007 sampai 2017. Nah, bagaimana mungkin ceritanya sebuah tim yang pada awalnya cuma sekumpulan mas-mas British biasa bisa berubah menjadi juara dunia? Nah, walaupun plot-twistnya pada tahun 2018 lalu, tim sepeda Inggris ini digugat atas tuduhan penggunaan doping yang berlebih pada atlet mereka. Itu bukan menjadi fokus utama pembahasan kita di video kali ini. Kita tidak membahas apakah tim sepeda Inggris benar-benar melakukan kecurangan atau tidak. Yang menjadi fokus utama kita di video kali ini adalah untuk belajar bersama bagaimana suatu perbaikan kecil yang awalnya tidak memberikan dampak apapun, ternyata bisa memberikan hasil yang luar biasa di kemudian hari. Dan bagaimana caranya agar kita bisa meniru pendekatan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali kita berpikir bahwa kesuksesan yang besar menuntut aksi yang besar pula. Sementara perubahan 1%, sesuatu yang tak terasa bahkan kadang tak terlihat, padahal perbaikan itu dapat jauh lebih bermakna dalam jangka panjang. Perubahan dari suatu perbaikan kecil, jika dilakukan terus-menerus dalam waktu yang lama, bisa sangat dahsyat. Menurut Bang James dalam buku Atomic Habits-nya, kebiasaan adalah bunga menjemuk dalam perbaikan diri. Dan sama halnya dengan uang yang bisa menjadi berlipat-lipat ganda karena bunga menjemuk, perubahan kebiasaan juga bisa menjadi berlipat-lipat ketika kita mengulang-ulang kebiasaan tersebut. Contoh positifnya adalah seperti menabung atau berinvestasi. Jika kita menabung atau berinvestasikan sedikit uang sekarang, maka kita belum menjadi seorang jutawan. Jika kita pergi ke tempat gym 3 hari berturut-turut, maka bentuk badan kita belum berubah. Tapi, jika kita bisa konsisten terus menabung dan menaikkan nilai investasi kita tiap bulan, maka kita akan bisa menjadi seorang jutawan. Jika kita bisa terus konsisten pergi ke gym 3 kali dalam seminggu, maka badan kita akan menjadi kekar. Nah, namun sayangnya, dampak perubahan yang lambat ini juga memudahkan kita untuk terus membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Jika kita makan makanan yang tidak sehat pada hari ini, berat badan kita memang belum bertambah. Jika kita begadang malam ini, tubuh kita mungkin masih sehat. Tapi jika kita terus mengulang kebiasaan buruk ini terus-menerus,
pola makan yang tidak sehat, begadang setiap hari, maka tentunya ini akan memberikan dampak yang tidak sehat pada tubuh kita di masa depan. Begitulah kira-kira konsep dari perbaikan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Membuat keputusan 1% lebih baik atau 1% lebih buruk terkesan tak bermakna pada suatu saat. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa diri kita sekarang dan siapa diri kita di masa depan. Tak penting seberapa gagal atau seberapa sukses kita saat ini. Yang terpenting adalah apakah kebiasaan-kebiasaan kita menempatkan kita berada di jalur menuju kesuksesan atau tidak. Jika kita adalah seorang jutawan saat ini, tapi kita terus menghabiskan lebih banyak duit daripada mendapatkannya, maka kita berada di jalur menuju kemiskinan. Tapi jika kita sedang bangkrut saat ini, tapi kita terus mulai menabung sedikit demi sedikit tiap bulan, maka kita berada di jalur menuju seorang jutawan. Meskipun kita harus bergerak lebih lambat dari yang kita inginkan. Hasil-hasil kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita. Kekayaan kita mengikuti kebiasaan finansial kita. Bobot tubuh kita mengikuti kebiasaan pola makan kita. Pengetahuan kita mengikuti kebiasaan belajar kita. Waktu memperbesar margin antara kesuksesan dan kegagalan. Waktu terus melipat gandakan apapun yang kita masukkan. Kebiasaan baik menjadikan waktu sebagai sahabat kita. Kebiasaan buruk menjadikan waktu sebagai musuh kita. Karena itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui cara kerja kebiasaan dan cara merancangnya agar sesuai dengan keinginan kita. Bayangkan kita mempunyai sebuah balok es yang diletakkan di meja di depan kita. Ruangan itu dingin dan temperatur saat itu adalah minus 3,5 derajat Celcius. Kemudian dengan perlahan, ruangan mulai menghangat. Minus 3 derajat, minus 2,5, minus 2, minus 1,5, minus 1, minus 0,5, masih belum terjadi apa-apa. Kemudian 0 derajat, es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampaknya tak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya, tapi yang satu ini memicu perubahan yang besar. Terkadang kita selalu berharap mendapatkan kemajuan dengan cara yang linear, sehingga membuat kita frustasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif pada hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama ketika kita membangun kebiasaan baru. Rasanya seperti kita berjalan di tempat. Namun, untuk mendapatkan perubahan yang bermakna, terkadang suatu kebiasaan perlu dipertahankan cukup lama untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mengeluhkan kesuksesan yang tak kunjung datang meski sudah bekerja keras, sama halnya dengan mengeluhkan balok es yang tak kunjung mencair, meskipun kita telah memanaskannya dari suhu minus 3,5 derajat sampai suhu 0,5 derajat. Usaha kita tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Sama seperti yang sudah aku contohkan sebelumnya, jika kita menabung atau berinvestasi hari ini, kita belum menjadi seorang jutawan. Tapi jika kita bisa terus konsisten, menabung, dan menaikkan nilai investasi kita tiap bulan, maka kita bisa menjadi seorang jutawan. Jika kita telah berhasil mengupload 100 video di YouTube misalnya, mungkin kita belum menjadi YouTuber yang terkenal. Tapi siapa tahu di video yang ke-101 itulah justru yang akan mengangkat channel kita. Penguasaan sesuatu memang menuntut kesabaran. Kita sering berharap kemajuan berlangsung dengan linear. Kita berharap hasilnya datang dengan cepat. Ketika aku nge-gym hari ini, maka aku berharap badanku bisa langsung berotot. Padahal dalam kenyataannya, hasil usaha kita seringkali tertunda. Barulah setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, kita baru bisa merasakan hasil dari kerja keras yang kita jalani sebelumnya. Situasi ini dapat menghasilkan apa yang Mang Jamil sebut sebagai lembah kekecewaan, yaitu sebuah tempat di mana orang-orang merasa putus asa setelah bekerja keras selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan tanpa mendapatkan sedikit pun hasil. Bagaimanapun juga, usaha kita tidak sia-sia, hanya ditabung. Mungkin butuh waktu agak lama baru kita bisa merasakan hasilnya. Kebanyakan orang sampai sekarang masih percaya bahwa cara terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan dalam bidang apapun adalah dengan menetapkan sasaran-sasaran yang spesifik dan dapat kita laksanakan. Namun terkadang hasil-hasil yang kita dapatkan hampir semuanya tidak ada hubungannya dengan sasaran-sasaran yang kita terapkan.
melainkan hampir semuanya berkaitan dengan sistem yang kita jalani. Lalu apa perbedaan antara sistem dan sasaran? Sasaran bicara tentang hasil yang kita dapatkan, sementara sistem adalah sebuah proses yang mengatakan kita menuju hasil-hasil tersebut. Misalkan kita adalah seorang pelatih tim sepak bola. Sasaran kita mungkin adalah memenangkan sebuah turnamen. Nah, sistem kita bermulai dari merekrut pemain, menentukan asisten pelatih, menentukan metode latihan, membangun hubungan yang baik antar para pemain, sampai mengusung taktik yang efektif untuk tim tersebut. Hal ini berlaku juga untuk bidang-bidang kehidupan lain. Jika kita ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka lupakanlah sasaran-sasaran kita dan sebagai gantinya, fokuslah untuk memperbaiki sistem kita. Nah, lalu apakah sasaran sama sekali tidak penting? Oh, tidak. Sasaran itu baik untuk menentukan arah ataupun tujuan, tapi sistem adalah yang terbaik untuk mendapatkan kemajuan. Anda adalah seorang pengusaha, kemudian menetapkan tujuan untuk mendapatkan laba sekian, membuka cabang sekian, maka itu bagus. Artinya Anda memiliki visi yang jelas ke depan. Tapi agar Anda bisa mendapatkan kemajuan terus-menerus dan mencapai sasaran yang telah Anda terapkan, maka yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana caranya membangun sistem yang bisa mengantarkan Anda pada sasaran tersebut. Apakah Anda sudah menguji gagasan-gagasan produk Anda? Apakah ide produk Anda bisa diterima oleh market? Bagaimana kualitas produk Anda? Apakah sudah bagus? Bagaimana metode iklan pemasaran Anda? Apakah sudah efektif? Dan berbagai hal lainnya. Karena seperti lembah kecewaan tadi, kadang hasil usaha kita memang harus ditunda. Tapi apa yang membuat kita tak kunjung mendapatkan hasil yang kita inginkan bisa jadi bersumber dari sistem kita yang keliru untuk melakukan perubahan. Agar dapat menjadi lebih baik, maka kita perlu memecahkan masalah di tingkat sistem. Perbaiki masukannya, maka keluarannya akan menjadi benar dengan sendirinya. Nah, itulah dia penjelasan mengenai bagaimana suatu perubahan kecil yang jika dilakukan terus-menerus ternyata dapat memberikan hasil yang luar biasa. Dan semua poin-poin yang gue bahas di dalam video ini bersumber dari buku Atomic Habits karyanya Mang James Clear. Jadi bagi kalian yang tertarik dengan pembahasan yang ada di dalam buku ini, bisa langsung saja beli di Gramedia terdekat ataupun pesan lewat toko online. Karena menurutku buku ini memberikan penjelasan yang sangat menarik tentang berbagai hal mengenai kebiasaan. Bagaimana kebiasaan itu terbentuk, bagaimana caranya kita membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, serta berbagai hal lainnya. Yang mungkin juga akan gue bahas beberapa poin menarik lainnya yang ada di dalam buku ini untuk menghidupkan segmen yang gue beri nama bedah buku ini. Tapi dua hal yang bisa kita simpulkan dari pembahasan sekarang adalah yang pertama, kadang hasil usaha dari kerja keras yang kita lakukan memang harus ditunda lebih dulu. Setelah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun kemudian, kita baru bisa menikmati hasilnya. Dan yang kedua, daripada kita pusing memikirkan bagaimana caranya merubah hasil kita, maka lebih baik kita berfokus dalam membangun sistem yang bisa mengatakan kita menuju hasil ataupun sasaran yang kita inginkan. Jadi sekian aja untuk video kali ini. Jika ada saran atau masukan untuk channel ini, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, karena itu bisa menjadi bahan perbaikan dalam sistem yang sedang aku buat untuk menjadi seorang YouTuber yang hebat mengalahkan Om Deddy Corbuzier. Jadi ayo bantu saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.